Sejal pada panjang nih. Panjang tuh pada. Bang, lu bisa di jalan? Jalan tadi. Sampai hati lah jalan. Jadi yang lagi ya jalan masyarakat itu berjalan. Ada motor. Beberapa minggu jalan. Ini ya apa? Oh iya. Banyak pahalanya kali. Besar betul pahalanya. Cuma sehat lah. Malam-malam. Tanda tangan. Meringankan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Materi kajian kita masih seputar orang yang menginginkan kematian akan datang kelima, memutuskan silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah meminta mati kalau memang sudah sampai kepada 6 perkara. Pertama, rajanya orang-orang sufaha, orang bodoh. Yang kedua, banyak orang yang mengambil cukai. Yang ketiga, jual hukum itu
orang yang mempermainkan hukum. Keempat, meringankan dengan darah, mudah bunuh-bunuhan. Yang kelima, qata'ir rahim, memutuskan rahim, ikatan silaturahmi. Hadzal Qur'an la yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an la yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu yahdi lillati, memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus, aqwam, yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina, dan khabarkan kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka, wa yubashshirul mu'minina alladzina, orang-orang yang beriman, as-salihati, dan orang-orang yang saleh, ajran kabira, bagi mereka itu adalah pahala yang besar. Ajran kabira. Berkata Ibnu Sa'id adalah
Khalid ibnu Ma'dan berkata, ia tiada daripada satu binatang di dalam darat dan di dalam laut menyukakan daku bahwa dijadikan daku penebus daripada mati. Dan jika ada mati itu, alam tanda, alam yakni tanda tempat berlomba-lomba segala manusia kepadanya. Niscaya tiada seorang mendahulukan daku kepadanya. Tiada daripada satu binatang yang di dalam laut, binatang yang berada di dalam laut, dan binatang yang berada di dalam laut dan di darat dan laut menyukakan daku bahwa dijadikan daku penebus daripada mati. Aku suka kalau aku penebusnya, dimatikan aku. Jika ada mati itu adalah yakni tanda tempat berlomba-lomba segala manusia kepadanya. Berlomba meminta mati. Niscaya tiada seorang mendulukan daku kepadanya. Aku belum berdua, melainkan seorang yang mengwajibkan, membiasakan dengan kelebihan gagahnya. Jadi kalau sudah orang mengingat dengan kematian dan meminta dengan kematian, tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan dia itu untuk meninggikan dirinya, menggagah-gagahkan dirinya, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena yang dipintanya oleh Allah adalah yang dapat memutuskan lezatnya dunia, yang dapat memutuskan lezatnya dunia, yang dapat memutuskan lezatnya dunia itu adalah kematian. Jadi yang dapat mematahkan atau memutuskan lezatnya dunia itu adalah kematian. Dan lagi katanya, demi Allah, jikalau ada mati itu ada tempat yang ditentukan, jikalau mati itu ada tempat yang ditentukan, niscaya adalah aku pertama-tama orang yang menjadi kepadanya. Kalau memang mati itu ada tempat yang ditentukan, misalnya kematian itu ada campnya gitu, tempat ada wadahnya gitu, dia luar masuk dalam itu. Sangkungkan rindu dengan mati, rindu dengan mati. izin Ustaz, doanya apa tuh? Apa doa yang bagus tuh untuk kita mati tuh? Yang lalu ada biasanya. Ada. Jadi baca kita apa lah? Allahumma bismillah. Ada ya? Ini tak boleh? Inilah satu Quran kayak pembukaan. Allahumma ahyini khairani, ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu adalah baik. Kalau sempat hidup itu tidak baik, maka matikanlah. Hadis dari hadis Rasul ya? Iya, Dari hadis Rasul. Allahumma ahyini makanal hayati khairali wa tawaffani makanal wafati khairali. Wahai Tuhanku, hidupkan olehmu akan aku
selama hidup itu kebajikan bagiku, dan matikan olehmu akan aku selama ada wafat itu baik bagiku. Doanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berani kita baca ini. Berani. Besok baca tak tidur-tidur. Sama pula sesak nafas jadi ni. Kalau memang ada wadah tempat mati itu, akulah pertama. Dan adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kaya ini. Abu Darda dicobanya berniaga sambil ibadah, tak sinkron dia, tak ketemu. Agak puyar dia ibadah, asyik mengurus ini. Ditinggalkannya dunia, memilih dia ibadah, maka dapat ketenangan jiwa dalam beribadah. Maka ditinggalkannya lah berusaha maka ditinggalkannya lah usahanya dan lebih memilih dia ibadah. Riwayat hidupnya, Abu Darda ini mempunyai ladang berhektar-hektar. Dia punya kurma, dia punya kebun anggur. Jadi cocoklah ditinggalkannya berusaha, memilih dengan ibadah. Kalau Abdurrahman bin Auf dicoba dia beribadah saja, ya, tidak berusaha, kurang enak rasanya, kurang sedap rasanya. Akhirnya dia berusaha, barulah enak, bekerja sambil beribadah. Dipilih bekerja dan beribadah. Dua tarekah inilah yang berlangsung hingga sampai kiamat itu. Ada yang mengikuti tarekah Abu Darda, ada yang mengikuti tarekah Abdurrahman bin Auf. Pada sama-sama kaya ni, dua-dua ni. Kadang saudara kita banyak yang ikut Abu Darda ni. Tak kerja dia. Meninggalkan usaha banyak ni. Sudah diikut tarekah Abu Darda, lama-lama jadi Abu Dapur. Marah keluarga ni. Apabila mati seseorang laki-laki atas kelakuan yang soleh, jika seseorang mati tapi dalam akhlak kelakuan yang soleh yang baik, maka ia berkata, Hay'a, yakni kesenangan. Bagimu, hai mudah-mudahan aku ganti tempat kamu. Maka berkata ibunya baginya, apa sebab engkau berkata demikian itu? Ya. Mati seorang laki-laki atas kelakuan yang soleh, kata Abu Darda, maka ia berkata, yakni dapat kesenangan. Hani'an, dapat kesenangan baginya. Mudah-mudahan aku ganti tempat kamu. Maka berkata ibunya, ibu Abu Darda tadi, apa sebab kau bercakap begitu, wahai Abu Darda?
Maka sahut Abu Darda, adakah engkau ketahui hai yang kurang bicara? Adakah engkau ketahui wahai yang kurang bercara bahwasanya seorang laki-laki berpagi-pagi mukmin dan berpetang-petang munafik, ditinggalkan imannya padahal ia tiada mengetahui. Maka aku, karena inilah orang yang mati itu terlebih cinta daripada aku dengan kekal aku duduk sembahyang dan puasa. Dia katakan bagi laki-laki itu berpagi-pagi dia mukmin, dikhawatirkan iman sudah tak terpelihara lagi. Kadang-kadang pagi beriman, petang bisa murtad. Kadang-kadang petang beriman, malam murtad. Itu dalam ajaran ilmu tauhid bagi kita, sunnah memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman? Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui dia. Sunnah itu memperbaharui. Bukan memperbaharui keyakinan, tidak. Kalau diperbaharui keyakinan, berarti keyakinan yang awal tak sah. Memperbaharui itu untuk memperkuat kembali, sama seperti tahdidul wudu, ya. Memperbaharui wudu, bukan mengambil wudu kembali, tetapi memperbaharuinya. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maka karena inilah orang yang mati itu terlebih bercita-cita daripada aku kekal sembahyang, puasa, wallahu a'lam. Karena dia khawatirkan walaupun sholat bisa aja musyrik. Kan musyrik itu bukan mesti menyembah Yesus patung. Orang yang meyakinkan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi manfaat, itu termasuk juga daripada musyrik. Syirik itu perbuatannya. Musyrikin orang-orang yang berbuat syirik itu. Kata Syekh Jalaluddin Asy'ari, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Babu fil umuri allati tazkirul mauti wal akhirati wa tazhidu fid dunya. Ini suatu bab pada menyatakan fil umuri, beberapa perkara yang mengingat mati dan mengingat akhirat dan menzuhudkan di dalam dunia, menzuhudkan terhadap ini dunia, atau hidup dunia. Lain lagi bab yang sudahnya, ya. Riwayat daripada Al-Hakim, lupa masih di dalam Al-Mustadrak, ya, Imam Al-Hakim. Daripada Abi Dzar, atau Abi Dzar omongannya Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar inilah yang menyambut jenazah Fatimah dalam kubur. Abu Dzar dia hidup ketika masuk jasad Fatimah ke dalam barzakh.
kata Abu Dzar, wahai kubur, ini Fatimah binti Rasul ya. Apa maksudnya kamu? Ini anak buah Sambo ni ya. Mana maksudnya? Jadi ini bercuma Sambo. keras. Keras. Jadi kalau yang ada video itu payah juga. Tangan kanan itu apa itu? Kubur ini Fatimah binti Rasul. Itu maksudnya itu lah. Ada sedikit yang terganda. Ini Fatimah nak Rasul. Dijawab kubur itu langsung. Aku tak tahu siapa dia. Aku tak tahu siapa dia yang datang. Mana Rasul, mana lurah, mana camat tak tahu. Yang penting dia bagaimana tidak datang. Anak Nabi pun tak masuk dalam kategori kalau sudah ditanya mungkar walakin apalah anak keping tambah parah. Ini Ustaz ni, Ustaz tu riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zarul kubur tazkiru bihal akhirati waghsalul mautam fa'id mu'alidati jasadi qalal mau'izatu balighati wassalla ala janaizi lil asal lil wasili dhalika yahzannaka fa in khazaini fi zillillahi yata'arradu li kulli khair. Ziarah olehmu kubur, zarul kubur, pergilah kamu berziarah kubur, karena berziarah kubur itu tazkiru biha, dengan berziarah kubur itu mengingatkan dengan dia berziarah itu akan akhirat, dan mandikan orang mati. Nah, bila lagi suruh kita ini, pertama kita suruh ziarah. Kalau kita tak berziarah, jadilah kau orang yang memandikan orang mati. Maka bahwasanya mengusahakan mandi taubah yang suci daripada nyawa tubuh taubah, maka bahwasanya mengusaha mandi tubuh, membasuhi, membasah, mengusaha, artinya kita memandikan mayat itu berusaha itu kan, mengusahakan mandi untuk mayat itu bagi tubuh yang sunyi daripada nyawa. Mayat itu ada nyawa lagi? Ada. Memandikan mayat itu, bahwa orang yang memandikan tubuh yang tidak ada lagi ruh itu adalah satu mau'izah, adalah satu mau'izah, satu pengajaran yang sehingga balik, ya, sehingga adalah pengajaran yang paling utama. Dan sembahyangkan olehmu atas jenazah, solatkan oleh kita jenazah. Mudah-mudahan yang demikian itu menduka citakan kamu. Sudah awak mandikannya, ikut lagi solatkannya. Mudah-mudahan hati kita menjadi duka cita, sedih hati kita. Pak, itu kan kali yang itu kan tiba sama kita pertama digunakan kita jarak. Jadi kan yang kedua katanya kalau masih keras dua hati ini kan disuruh kita memandikan mayat itu kan. Tetapi kan mayat yang memandikan mayat ini maksudnya bukan sembarang orangnya gitu kan. Itu keluarga kita sendiri baru kita ya. Ya, dalam bab fikih, kalau urusan janaiz itu lebih aula asabahnya, lalu wairnya semua. Jadi kalau sudah bab kematian janaiz, yang afdal itu adalah ahli warisnya. Itu makanya kita tak boleh
ketentenan. Walaupun awak gurunya yang meninggal itu kan ada anak-anaknya, ahli warisnya. Jangan mentang-mentang awak gurunya ngambil andil terus, sengaja dekat jenazah itu berdiri, sekarang nanti anaknya. Makanya tawarkan dulu, mana anaknya sini. Kecuali anaknya tak mau diserahkan, barulah. Ini gimana? Guru tadi Pak. Maksudnya begini, awak pun kepingin juga mandikan mayat kan, bukan nak berat hati kan. marah lagi dalam Ada asli. kesempatan kan. Apa Kita kan? begitu. Marah dalam asli, karena joget. Awak kepingin dari tiba begitu kan. Mau dibola ya. Bilang mandi. Kalau mau banyak tak sanggup kan ya. Banyak kita tengok tukang-tukang dari kubur Pak ya. Macam maaf, macam malabu kan kenal juga Pak ya. Malabu. Oh, aslam. Kan tukang gali kubur itu kan. Tukang gali kubur itu kan. Biasanya. Tetapi kita tengok maaf cakap. Oh ya, iyalah. Jangan beragam. Bohong dia rasanya mulutnya gatal gitu kan. Jadi kalau pikir Mencari tukang gali kubur sembahyang mengaji tak ada lagi payah. Minta ampun banyak. Langka lah. Di Labuan itu beli dulu kampung botol kecil kecap dulu. Masuk plastik seperempat. Pipet. Masukkan insan tu saja. Sampai ngorek. Ngorek ini. Apa tu Pak? Teh. Teh pakai pipet pula ni. Kalau tak gini tak berani dia ni. Akhirnya masuk juga di badan. Oh, mati Ustaz. Nanti. Saya dari rumah sempat ada panjang aja dulu lah. Ada sini. Rupa di Medan titik kuning gitu juga. Tempat sengaja. Ini juga Ustaz. Minum dulu kampur baru mana lagi. Iya. Menguatkan mental rupa juga. Memang seram ini, mulai ini. Kalau biasa tak tidak. Saya pernah nggak seramnya. Seramnya gini, alamak gini lah, aku mati nih begini. Memang intibar kali itu. Intibar kali. Kita ziarah aja lah. Bang kita ni jarang bulan Saban. Puasa. 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 Bulan Saban. Memandikan dia karena memandikan tubuh yang sunyi daripada ruh adalah mauizah, pengajaran yang tak terhingga, dan sembahyangkan olehmu jenazah. Mudah-mudahan yang demikian itu mendukacitai. Menyembayangkan jenazah itu juga termasuk memberi mauizah, pengajaran kepada kita bahwa ini hari kita yang mensolatkan jenazah orang. Besok atau lusa jenazah kita yang akan disolatkan oleh orang. Ini hari jenazah kita yang disolatkan, esok lusa jenazah kita. Jenazah orang kita solatkan esok atau lusa jenazah kita pula. Maka bahwasanya orang duka cita itu di dalam bayang-bayang Allah. Apa itu? Bahwa orang yang duka cita itu, yang bersedih itu di dalam bayang-bayang Allah. Maksudnya di dalam perhatian Allah. Melintang ia bagi tiap-tiap kebajikan. Maksudnya dia membuat
kebaikan dalam kehidupan. Melintang juga terus dia melakukan perbuatan kebaikan. Dan riwayat daripada Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah akan kubur bundanya, maka menangis Nabi dan menangis pula sahabat yang dikelilingnya. Maka bersabdalah ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'zinta Rabbi, meminta izin aku kepada Tuhanku. Ista'zintu ya Rabbi, aku meminta izin kepada Tuhanku. Anna astaghfirullah falam ya'zinu, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk ista'zintahu fi anna uzul qabriha fa azana li uzul kuburikum fa innaha tazkirul maut. Minta izin aku akan Tuhanku kepada Allah bahwa aku istighfar baginya ibuku, maka tiada aku diizinkan bagiku, dan minta izin aku akan dia kepada Allah pada ziarah kubur, maka diizinkan bagiku, maka ziarahlah kamu akan kubur kamu. Inilah hadis yang dibawa sahabat Wahabi Salafi itu, Salafi Wahabi itu. Rasul tidak diizinkan mendoakan ibunya. Ini ta'wil hadisnya bukan berarti emak ibunda Aminah masuk neraka, bukan. Tak perlu lagi didoakan ibunya, karena ibunya sudah ahlul fatrah, Kosong. dia sudah di zaman kekosongan Nabi. Jadi tak apa didoakan, dan termasuk ahli surga itu maksudnya. Jadi orang Salafi Wahabi inilah hadis di bawahnya. Rasul itu dilarang memohonkan ampun terhadap bundanya. Minta izin aku ziarah kubur boleh. Kenapa ziarah kubur diizinkan oleh Allah? Maka bahwasanya ziarah kubur itu tazkirul maut, mengingatkan masih. Pernah juga orang tuh bilang terceplos mungkin orang tuh. Nah, mana pernah Nabi mendoakan Fatimah ya? Rasul duluan wafat daripada Fatimah. Aminah. Fatimah. Oh, Anak Nabi kan. anaknya. Maaf. Mana pernah kita dengar riwayat katanya Rasul doakan Fatimah? Ya iyalah, Rasul duluan wafat. Tahu dia Rasul mendoakan mayat. Allahumma firlahu warhamhu. Allah membaca Allahumma la Rasul, Allahumma la tahdina, Allahumma fir bihayyina, Allahumma inni a'udzubika min fitnati azabil qabr. Hadis ini asalnya soal itu. Cuma memang dasar desanya, memang sangat kian. Tak bisa dibetulkan. Ibarat layang ke kiri aja deh. Itu putar-putar dia. Kita turunkan. Turun yang obatnya. Koyak-koyak. Rumput dulu, rumput. Ikatkan rumput supaya jangan ke kiri aja deh. Tetap juga putar. Turunnya lagi. Baru dikoyak. Remas-remas. Nah, gitu. Ini kalau saya naik payah lah melempang ini. Ada satu ayat yang dipotong orang itu. Inna aman nabi ma mata alal kufri. Ayah kata orang tua Nabi kan mati dalam keadaan tidak kafir. Cuma orang itu inna aman nabi mata alal kufri. Ayah Nabi mati dalam keadaan kafir. Nah itu satu ayat, satu titik saja udah kayak orang itu. Ya, mereka suka muka-muka ayat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna,
dan tidaklah kami mu'azzibina mengazab mereka hatta naba'asa sehingga kami bangkitkan naba'asa rasulah sehingga kami bangkitkan di tengah-tengah mereka utusan naba'asa rasulah. Jadi surah Al-Isra ini jelas bahwa tidak dihukum oleh Allah, yang tidak diutus bagi mereka itu adalah Nabi dan Rasul. Makanya itulah namanya zamatul fatrah, zaman kekosongan. Tidak mempan, orang membebal lah dingai. Tak mempan. Maka ziarahlah kamu akan kubur kamu. Maka bahwasanya ziarah kubur itu mengingatkan mati, mengingatkan akan kematian. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa diberi gelar karamallahu wajhah, muka yang dimuliakan Allah? Karena Sayyidina Ali ini tidak pernah menghadapkan mukanya ke berhala. Walaupun dia pernah menjadi kafir, tidak pernah menghadapkan mukanya itu ke berhala. Bahwasanya lalu ia atas kubur, maka tatkala melihat akan segala kubur, maka berkatalah ia, hai isi kubur, kata Sayyidina Ali, ceritakan oleh kamu daripada keadaanmu dalam kubur itu, atau kami yang menceritakan keadaan kami kepada kau juga, mengkhabarkan kepadamu. Adapun khabar mereka yang dahulu daripada kami, maka segala hartanya telah dibagikan. Supaya kalian tahu, si Fulan dah meninggal. Habis kau meninggal, meninggallah si Fulan. Harta si Fulan dah dibagi-bagi. Sama ahli warisnya sudah dibagi-bagi hartanya. Dan istrinya telah berlaki dia. Tahu? Istrinya dah kahwin, apa lagi? Ini telah hidup. Waktu awak kahwin, dia kahwin. Jadi banyak lelaki aja. Kalau jarang nikah lagi, orang meninggal laki, apalagi paten soleh, taat, tak cuma punya laki mau dikawin itu. Dendam deh. Rumah awak bangun besar-besar, 10 kali 1. Apanza 2, ATM 7, semua benar-benar ada. Meninggallah malam itu, selesai. Itu Ustaz, si penghuni kubur tadi itu ada merasa apa dia? Kalau dikabarkan gitu dia. Istri. Ah iya Ustaz. Istrinya ada nikah lagi. Hartanya ada dibagi-bagi. Sedangkan innal maita fi kuburihim yasmi'uni alahu. Sesungguhnya mayat dalam kubur itu mendengar suara sandal meninggalkan dia. Suara selok dengar. Apalagi suara kata. Cuma tak dijawabnya. Dan segala istrinya telah berlaki ya. Dan tempat kedudukan saja telah diduduki beberapa kaum yang lain ya. Anak-anaknya dipikir tempat rumah ini. Cocoklah dulu kita menyesal sesuatu. Menjelaskan, menyenangkan, menerangkan dada belakang dan ini.
bilang gini pun tadi melampau. Kalau orang banyak harga suntuk aja melampau tadi. Ingat saya jemaah saya. Jemaah saya nanti ke kapal luar. Dia baru nikah, anaknya baru umur 2 bulan. Dibikinnya rumah besar betul rumah, besar kan rumah. Sementara di kapal, anaknya masih 2 bulan. Waktu saya ngajar di rumahnya tuh, rumahnya ada, masih finishing, pengecetan. Datang berita tuh, anak sakit perut meninggal di kapal. Masya Allah. Bukan main, istri menangis juga. Anak masih 2 bulan, rumah baru siap. Ada untuk tiba tuh. Apa pasti kita tanya rumah, kalau saya di rumah saja. Ya kan pasal-pasal yang lalu. Tapi itu aja. Kenyataannya itulah tinggal di rumah. Jadi tidak boleh kita gara-gara urusan dunia itu memayahkan dan memberikan ibadah. Ya sudah dulu ini. Untuk lagi ya. Berlaki. Sebab dia yang banyak meninggal laki. Makanya tidak ada gam duda, yang ada gam meninggal. Orang duda nggak ada. Ada. Orang duda nggak ada. Kalau duda, bantuan untuk duda. Kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal nikmah wal inayah wal taufiq wal hidayah. والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ih.